semua ini dimulai dengan lambat, tidak berbahaya. Meskipun kemunculan pertamanya cukup mendadak. Tidak ada peringatan, tidak ada biji, tiba-tiba saja muncul. Seolah-olah lubang kecil itu memang sudah ada di betisku dari dulu. Seolah-olah itu memang ada dan akan selalu ada. Setelah menyadarinya dan sedikit mengamatinya, aku pikir aku harus segera menemui dokter. Lalu, aku melanjutkan keseharianku dan hal itu langsung lenyap dari pikiranku. Ketika aku menyadari untuk kedua kalinya, aku mencaci diriku karena tidak membuat janji dengan dokter. Dan sekali lagi, berpikir untuk melakukannya. Namun kali ini ada hal yang cukup menarik. Begitu menarik. Pada bagian luar dari betis kiriku, terdapat lubang kecil. Meskipun ini bisa dibilang sedikit lebih besar. Lubang itu berbentuk bulat sempurna dan sangat gelap. Seolah-olah tidak ada cahaya yang bisa menembus kegelapannya. Aku mempelajarinya selama berjam-jam, memutar kakiku ke sini dan ke sana, mencoba untuk melihat apakah ada lubang lainnya. Aku bahkan menggunakan senter untuk mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan lubang itu. Namun, lubang itu terlalu dalam dan aku tidak bisa benar-benar melihat apa yang ada di dalamnya. Yang bisa kulihat hanyalah kulit biasa dan sisanya hilang ke dalam bayangan. Tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, dan tidak ada rasa sakit. Setelah aku memuaskan rasa ingin tahuku yang mengerikan, aku berjalan menuju telepon untuk menelpon dokter. Tetapi dalam perjalanan, hal itu langsung lenyap dari pikiranku. Pada satu momen, aku melangkah dengan yakin atau sedikit panik menuju telepon. Kemudian aku berhenti, terdiam sejenak dan berpikir, siapa yang ingin aku telepon? Sepertinya setiap kali aku melihat lubang itu, aku langsung teringat. Tetapi ketika lubang itu hilang dari pandanganku, itu juga lenyap dari pikiranku. Hal itu terus terjadi selama beberapa hari. Lalu ada lubang lain yang mulai muncul. Aku bisa melihat lekukan kecil, lingkaran sempurna. Dan melihat dalam beberapa jam, lekukan itu masuk semakin dalam. Itu terjadi tanpa terasa. Aku hanya menyadarinya jika aku mengalihkan pandanganku dan melihatnya lagi. Tapi anehnya, setiap kali aku mengalihkan pandangan, seketika aku lupa dengan apa yang kulihat. Hal itu langsung lenyap dari pikiranku. Aku bisa memikirkan beberapa waktu ketika aku melirik pada betisku dan tidak melihat apapun selain kulit yang halus dan sedikit berbulu. Setelah 1 minggu, aku mulai menyadarinya lagi. Kali ini ada 7. Lubang-lubang itu memiliki bentuk yang agak mirip dengan sarang lebah. Dinding kulit yang tipis memisahkan setiap lubang. Aku menggunakan kaca pembesar, tetapi tidak bisa melihat apa yang menyebabkan lubang-lubang itu. Satu-satunya hal yang aku yakin, lubang-lubang itu ada di sana. Dan jelas, itu bukan pori-pori. Berikutnya aku melihat lubang itu, aku terkejut dan merasa ngeri. Aku menghitung 15. Dan tampaknya masih ada 3 lagi. Bentuk keseluruhan yang menyerupai sarang lebah itu menjadi semakin jelas. Aku menatapnya selama berjam-jam, menggerakkan kakiku ke sana dan ke sini, melihat bagaimana lubang-lubang itu akan bereaksi. Sepertinya lubang-lubang itu sedikit merapat ketika aku berdiri. Seolah-olah merapat karena tidak bisa menahan berat tubuhku. Aku pergi ke kamar, merasa gelisah, tetapi tidak yakin mengapa. Aku menulis di kertas, telepon dokter sekarang, dan ceritakan tentang betismu. Namun, ketika aku melihatnya lagi, tulisan itu sudah dicoret, tertutup oleh tinta hitam yang tebal. Ketika aku terbangun keesokan harinya, aku merasakan sensasi yang aneh pada betisku. Berayun turun dari tempat tidur, aku melirik sprayku. Ada bekas cairan berwarna kekuningan yang sudah terserap pada spray.
tepat di mana betisku tadi berada. Residu itu tampak lengket, hampir seperti lendir. Area di sekitar lubang itu mengkilap dan kulitku juga dilapisi lendir itu. Aku menghitung dan menemukan 34. Aku berusaha untuk tidak muntah saat melihatnya. Sensasi itu muncul lagi. Kali ini lebih tidak nyaman dari sebelumnya. Dengan cepat, aku mengambil senter dan mencoba untuk melihat apakah itu. Tapi, aku masih tidak bisa melihat sampai ke dalam lubang sialan itu. Aku pun mencari sesuatu. Apapun, benda yang tipis dan panjang. Aku menyadari, ketika aku berjalan, kaki kiriku tampak sedikit tenggelam saat berat tubuhku menekannya. Seperti per yang mendapatkan tekanan. Setelah menemukan jarum yang tipis, dengan berhati-hati, aku memasukkannya ke dalam salah satu lubang itu. Perlahan, agar aku tidak menusuk diriku secara tidak sengaja. Saat jarum itu masuk lebih dalam, cairan berwarna kuning keemasan itu mengalir keluar. Lalu, itu menjadi semakin kental dan alirannya semakin cepat ketika jarumku masuk lebih dalam. Akhirnya, jarumku berhenti. Namun, aku tidak bisa merasakan ujungnya. Aku bisa merasakan sisi jarumku. Hanya itu. Aku mendorongnya lebih dalam dan merasakan ada sesuatu yang menggeliat. Perlahan, sangat perlahan. Aku menarik jarum itu keluar dari betisku, menyeret lebih banyak lendir yang menjijikan itu bersamanya. Bau tipis dari buah yang busuk mulai tercium. Busuk, tetapi dengan aroma yang juga manis. Ketika jarum itu keluar dari betisku, aku tersentak dan muntah. Pada bagian ujung jarum, ada seekor cacing hitam kecil menggeliat hampir mati. Saat aku melihat makhluk yang telah hidup di dalam kakiku ini menggeliat, aku menyadari sensasi itu. Sensasi yang muncul dari setiap lubang itu. Ada sesuatu dalam setiap lubang itu. Sesuatu yang bersembunyi di dalam setiap lubang. Tubuhku langsung berdenyut, bergetar saat aku berusaha untuk tidak muntah lagi. Aku menatap makhluk kecil yang sekarat itu. Tidak bisa memalingkan pandanganku. Tidak ada waktu untuk berpikir, aku harus bertindak. Aku pun berjalan ke dapur, mengambil sebuah pisau yang tajam, lalu duduk dan mulai bekerja. Pertama-tama, aku memotong sebuah kantong kulit kecil, membuat lubang-lubang itu menjadi satu. Kemudian, aku menggali makhluk-makhluk kecil itu satu persatu. Semakin dalam aku menggali, semakin banyak yang kutemukan. Darah mulai mengalir dengan bebas dan memenuhi lubang yang kubuat. Aku menyeret kakiku ke kamar mandi, berjalan dengan pincang. Saat aku duduk di sisi bak dan mengambil selang, aku bisa merasakan mereka di dalam tubuhku. Ratusan, mungkin ribuan. Mereka sedang makan dengan rakus. Aku menyalakan air, membilas luka itu sampai bersih, membersihkan pandanganku. Setelah bersih dari darah, aku melihat mereka. Sebuah massa yang menggeliat hidup di dalam tubuhku. Kadang akan ada satu yang terjatuh dari grup dan menggeliat, kemudian mengalir ke selokan. Awalnya, aku menggunakan pisau untuk melepaskan mereka. Kemudian, aku menggunakan jariku. Aku merasa sesuatu yang tajam menggigit tanganku. Salah satu dari mereka menempelkan dirinya ke ujung jari telunjukku. Dengan teriakan ketakutan, aku memotongnya dari jariku. Aku memotong dengan berhati-hati sampai aku menemukan jaringan. Kemudian, aku mulai menggergaji. Memotongnya, mencoba untuk menyingkirkan makhluk itu sebanyak mungkin. Gumpalan dari makhluk busuk itu terjatuh dari kakiku. Pandanganku mulai kabur. Ada bintang berwarna merah dan hitam melintasi mataku. Aku tahu aku akan segera pingsan dan aku masih mencoba untuk bekerja. Lebih cepat dan semakin cepat. Mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan yang mengerikan ini.
Hal terakhir yang kuingat adalah aku mengambil nafas yang dalam, lalu kegelapan. Aku terbangun di rumah sakit. Entah sudah berapa lama aku di sini. Seorang kurir pengantar paket melihat melalui jendela rumahku untuk mengecek apakah aku berada di rumah. Dan dia melihat jejak darah. Kemudian dia menelpon polisi. Aku mencoba menjelaskan perbuatanku kepada dokter. Tetapi mereka malah bingung. Tidak ada bekas dari makhluk-makhluk itu. Tetapi aku masih bisa merasakan mereka. Aku bisa merasakan mereka bergerak, menggali lebih dalam dan semakin dalam, memakan dagingku dengan rakus. Mereka berkembang biak di dalam tubuh hangatku. Tidak lama lagi, mereka akan melompat keluar. Aku harus menghentikan mereka. Bagaimanapun caranya, aku akan menghentikan mereka.